Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera. Baik, kami dari kelompok 10 kelas Inderalaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Rosi Panita Dewi Purba, yang kedua Magnum Septasari, yang ketiga Cindy Ajahra. Materi kami yaitu teori lokasi biaya minimum menurut Weber dan teori lokasi pendekatan pasar loss. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan dari teori lokasi adalah ruang. Tanpa ruang, tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan bumi, baik yang di atas maupun di bawah, yang masih bisa dijangkau oleh manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teori lokasi. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki kegiatan alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruh terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang teori lokasi biaya minimum menurut Weber. Alfred Weber, seorang ahli ekonomi dari Jerman, berdasarkan teorinya bahwa pemilihan lokasi didasarkan atas prinsip minimasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap usaha tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cindy. Baiklah, saya Cindy Azahra akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu terkait teori lokasi biaya minimum Weber. Jadi Weber ini merupakan seorang ahli ekonomi Jerman yang menyatakan bahwa lokasi setiap usaha tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya itu harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungannya maksimum. Jadi dalam perumusan modelnya, Weber ini bertitik tolak pada asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu unit telaah adalah suatu wilayah yang terisolasi, iklim yang homogen, konsumen yang terkonsentrasi pada beberapa pusat, dan kondisi pasarnya adalah pasar persaingan sempurna. Asumsi yang kedua yaitu beberapa sumber daya alam seperti air, pasir, dan batu bara tersedia di mana-mana dan jumlahnya itu memadai. Asumsi yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak menyebar secara merata tetapi berkelompok pada beberapa lokasi dan dengan mobilitas yang tersebar. Berdasarkan asumsi tersebut, ada 3 faktor yang mempengaruhi lokasi usaha. Yang pertama yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan dampak aglomerasi atau deglomerasi. Biaya transportasi dan biaya upah tenaga kerja merupakan faktor umum yang secara fundamental menentukan pola lokasi dalam kerangka geografis. Kekuatan aglomerasi dan deglomerasi merupakan kekuatan lokal yang berpengaruh menciptakan konsentrasi atau pemancaran berbagai kegiatan dalam ruang. Menurut Tarigan 2005, biaya transportasi bertambah secara proporsional dengan jarak. Biaya transportasi itu dipengaruhi oleh berat lokasional. Nah, berat lokasional ini adalah berat total semua barang berupa input yang harus diangkut ke tempat produksi untuk menghasilkan satu satuan output ditambah berat output yang akan dibawa ke pasar. Jadi berat total itu terdiri dari satu satuan produk akhir ditambah semua berat input yang harus ke lokasi pabrik seperti bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan penolong, dan lain-lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan output. Lokasi biaya transportasi termurah adalah pada pertemuan di berbagai arah tersebut. Selanjutnya yaitu teori lokasi pendekatan pasar loss. August Locke menyatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen. Jadi Weber ini memberi
contoh tiga arah dalam segitiga lokasi atau locational triangle seperti yang pada gambar berikut, di mana T itu diartikan dengan lokasi optimum, M1 dan M2 itu sumber bahan baku, P itu diartikan dengan pasar, X, Y, Z itu merupakan bobot input dan output, A, B, C itu jarak lokasi input dan output. Gambar di atas ini dimisalkan dengan adanya dua sumber bahan baku yang lokasinya berbeda, yaitu pasar berbeda pada arah yang lain. Dengan demikian terdapat tiga arah lokasi, sehingga ongkos angkut termurah adalah pada penemuan dari tiga arah tersebut. Dari gambar di atas terlihat ya bahwa lokasi optimum adalah di titik T. Biaya tenaga kerja adalah faktor kedua yang dapat mempengaruhi lokasi usaha. Hal ini dapat terjadi apabila penghematan biaya tenaga kerja per unit produksi lebih besar daripada penambahan biaya transportasi per unit produksi. Karena berpindahnya lokasi ke dekat sumber tenaga kerja, penggabungan kedua jenis biaya tersebut melahirkan pendekatan biaya terendah seperti yang terlihat. Jadi penggabungan kedua jenis biaya tersebut melahirkan pendekatan biaya terendah seperti terlihat pada gambar berikut ya. Jadi keterangannya itu yaitu lambang T itu merupakan lokasi biaya transportasi terendah, sedangkan L itu lokasi biaya tenaga kerja terendah. Jadi kurva isodapan adalah kurva yang menggambarkan berbagai lokasi usaha yang menggambarkan memberikan tingkat biaya transportasi yang sama. Perbedaan isodapan yang satu dengan yang lainnya yaitu menunjukkan pertambahan biaya akibat pertambahan jarak dari titik T dengan tingkat pertambahan yang sama pada masing-masing isodapan. Gambar di atas ini menunjukkan di luar titik T terdapat isodapan 1, 2, dan 3. Jadi titik L adalah lokasi pasar tenaga kerja di dalam isodapan, dan perusahaan akan melihat apakah tetap berada pada titik T atau pindah lokasi di mana ada terdapat pasar buruh dan upah dengan upah yang lebih rendah. Setelah itu Weber mencoba menggabungkan antara biaya transportasi minimum dengan aglomerasi. Aglomerasi ini memberikan keuntungan antara lain berupa saling membutuhkan produk di antara berbagai usaha. Mungkin sudah tersedia fasilitas seperti tenaga kerja, air, perbengkelan, dan pemondokan serta tenaga kerja terlatih. Fasilitas ini akan menurunkan biaya produksi atau kebutuhan modal. Kalau terpisah jauh, semua fasilitas harus dibangun sendiri. Jadi Weber secara diagramatik menjelaskan terjadinya aglomerasi sebagai berikut, yaitu dari gambar ini, gambar isodapan kritis dan lokasi aglomerasi. Jadi isodapan kritis ini adalah kurva yang menunjukkan selisih biaya dari salah satu kurva dari titik T adalah sama dengan keuntungan non transportasi yang dapat diperoleh pada suatu tempat alternatif. Diagram ini digambarkan ada 3 usaha ya, yang masing-masing memiliki lokasi biaya transportasi minimum pada titik masing-masing usaha, memiliki isodapan kritis yang saling berpotongan pada lokasi A. Jadi aglomerasi akan terjadi pada titik A karena lokasi itu lebih efisien dibandingkan dengan titik T masing-masing. Akan tetapi apabila isodapan kritis dari masing-masing usaha berpotongan, maka aglomerasi tidak akan terjadi. Weber juga menyadari hal ini jarang terjadi karena usaha-usaha yang baru jarang berunding karena usaha-usaha yang baru itu jarang berunding dulu untuk merumbuhkan lokasi usaha mereka. Umumnya yang terjadi adalah usaha baru memilih berlokasi dekat dengan usaha yang sudah ada atau memilih berlokasi pada titik T-nya. Sekian materi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih.